Seorang peserta aksi melempar botol air mineral dan mengenai Refli Harun yang menjadi narasumber di acara tersebut. Dalam situasi seperti itu seharusnya Rocky Gerung melakukan cooling down untuk sementara tidak berbicara dan berusaha untuk melakukan proses muhasabah atau melakukan refleksi diri agar dirinya tidak menjadi biang kerok terjadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, Rocky Gerung kembali harus mengalami nasib tragis. Ia yang hadir sebagai pembicara bersama Refli Harun hampir saja menjadi korban dalam tanda kutip persekusi yang dilakukan oleh sekelompok massa yang menamakan dirinya Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu, yang hadir dengan membawa berbagai macam spanduk. Intinya mereka menolak karena Rocky Gerung dan Refli Harun ini dianggap sebagai pemecah belah bangsa akibat seringkali melontarkan kata-kata makian, kata-kata yang dinilai tidak beradab dan tidak bermoral kepada Presiden Jokowi. Nah, dalam peristiwa itu hampir saja Refli Harun terkena lemparan botol yang dilakukan oleh massa yang kebetulan sedang meluapkan amarah dan emosinya karena tidak setuju apabila Rocky Gerung dan juga Refli Harun dihadirkan sebagai pembicara dalam proses diskusi itu. Kelompok warga yang menamakan diri Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu mendatangi lokasi acara diskusi yang dihadiri oleh Rocky Gerung, Refli Harun, dan Saud Sitomorang di sebuah kedai kopi di kawasan Sleman, Yogyakarta, Jumat siang. Seorang peserta aksi melempar botol air mineral dan mengenai Refli Harun yang menjadi narasumber di acara tersebut. Diambil barang buktinya ini. Itu deliknya jelas. Ini deliknya jelas. Deliknya jelas. Polisi. Massa menolak kedatangan Rocky Gerung karena dianggap sebagai penghina presiden dan penghancur kehormatan bangsa. Pakar hukum tata negara Refli Harun pun menyayangkan aksi yang dilakukan oleh kelompok warga tersebut. Saya prihatin karena sebagai orang yang kuliah di Jogja dan tamat di Jogja, kok begini? Ini kan era reformasi ya, sudah 25 tahun reformasi, kok masih ada yang begini gitu loh. Padahal kan kita cuma berdiskusi saja. Makanya, tapi saya bilang, apapun kondisinya tidak boleh kita melakukan kekerasan. Makanya saya bilang, kalau kita mau berdemokrasi, syaratnya 3 itu, ya. Jangan menyentuh fisik, ya kan? Jangan menyentuh properti. Itu 2 itu yang paling penting. Diketahui diskusi bertema masa depan demokrasi di tengah derasnya arus korupsi diselenggarakan oleh HMI Komisariat FEB UGM. Meski sempat diwarnai penolakan, diskusi ini berjalan lancar hingga akhir. Sementara Rocky Gerung, Refli Harun, dan Saud Sitomorang meninggalkan lokasi acara dengan dievakuasi melalui pintu belakang. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, dari sisi demokrasi dan kebebasan berpendapat memang seharusnya tidak perlu ada proses persekusi atau penghalangan atau penghadangan seseorang atau narasumber untuk berbicara dalam sebuah diskursus publik. Tidak seharusnya Pejuang Nasional atau Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu ini melakukan dalam tanda kutip persekusi yang berupaya untuk menghalang-halangi adanya proses diskusi, apalagi yang didiskusikan adalah tentang masalah kebangsaan, kaitannya antara demokrasi dan korupsi. Meski demikian, kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan dari pihak PNIB yang menolak Rocky Gerung dan juga Refli Harun. Pasalnya saat ini Indonesia sedang menghadapi situasi dan iklim politik yang cukup memanas, sehingga mau atau tidak setiap panggung akan selalu digunakan sebagai ajang dan media politik untuk melakukan pendukungan atau berusaha untuk menarik simpati massa agar memilih calon tertentu, meskipun itu dilakukan secara tidak terus terang atau secara tersirat.
Selain itu, Rocky Gerung seharusnya tahu diri. Dalam situasi seperti ini, lebih-lebih setelah Barreskrim Polri melakukan pemeriksaan dan klarifikasi atas dirinya atas sejumlah laporan dan aduan dari berbagai kelompok masyarakat terkait dengan ujaran kebencian yang dilakukan dirinya yang menghina atau mencaci Presiden Jokowi melalui kata-kata yang sangat tidak beradab dan tidak beretika. Dalam situasi seperti itu, seharusnya Rocky Gerung melakukan cooling down untuk sementara tidak berbicara dan berusaha untuk melakukan proses muhasabah atau melakukan refleksi diri agar dirinya tidak menjadi biang kerok terjadinya berbagai polarisasi dan masyarakat atau kehidupan masyarakat yang terpecah belah seperti saat ini. Seharusnya hal itu bisa dijadikan sebagai bahan refleksi, sebagai bahan kesadaran dari Rocky Gerung sendiri untuk sementara waktu sebelum proses kontestasi politik ini berlangsung. Seharusnya ia bisa melakukan topong rame. Artinya dia tetap berada di dunia keramaian, tetapi ia tidak harus berbicara sebagai narasumber di ruang-ruang publik. Hal ini juga untuk menghindari terjadinya proses persekusi dan penghadangan massa akibat sikap dan perilaku Rocky Gerung yang dianggap sebagai pemecah belah sesama anak bangsa. Rocky Gerung boleh tidak setuju terhadap sekelompok pihak yang memang selama ini terkesan mendukung Presiden Jokowi, karena toh faktanya mayoritas rakyat di negeri ini memang tidak menginginkan siapapun mereka menghina seorang presiden, seorang kepala negara yang memiliki tanggung jawab besar yang harus mengurus ratusan juta rakyatnya. Jadi dalam konteks demikian, proses persekusi atau proses penghadangan massa yang dilakukan oleh PNIB dan sejumlah massa lainnya pada saat terjadi diskusi kebangsaan di Sleman, Yogyakarta, sekali lagi seharusnya dijadikan sebagai bahan introspeksi diri agar Rocky Gerung, kalau boleh meminjam istilah Romo Mangun Wijaya almarhum, itu sekali lagi perlu melakukan cooling down, perlu melakukan topong rame. Ia tetap berada di dunia keramaian, tetapi dia melakukan muhasabah, merenung supaya dia tidak dijadikan sebagai sumber dan biang keladi terjadinya polarisasi dan keterpecah belahan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Hal ini juga untuk kepentingan Rocky Gerung sendiri, karena hal ini juga menyangkut nilai-nilai moralitas dan spiritualitas bangsa kita. Saya jadi teringat ketika dalam dunia pendidikan, generasi muda di negeri ini mengalami split personality, kepribadian yang terbelah. Para guru dalam dunia persekolahan, kita selalu menyarankan, selalu memberikan nilai-nilai moralitas tentang pentingnya nilai-nilai kearifan moral. Tetapi ketika berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat, anak-anak kita harus menjumpai betapa vulgarnya, betapa demikian telanjangnya berbagai cacian dan makian yang berlangsung di berbagai ruang-ruang publik, sehingga akhirnya anak-anak kita, generasi muda kita yang akan datang, menemui sebuah kontradiksi antara nilai-nilai moral yang harus ia jadikan sebagai panutan, tetapi harus berhadapan dengan kenyataan yang cukup tragis ketika banyak orang yang seharusnya memberikan teladan dan contoh tentang penerapan atau aplikasi nilai-nilai kearifan moral dan spiritual, justru malah memberikan contoh yang tidak bagus dan mengabaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan soal etika dan moral. Mereka begitu bebas untuk mencaci maki. Mereka bukan hanya sekadar mengkritik, tetapi juga menyerang harkat dan martabat seorang presiden dan kepala negara. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.